teladan dalam tindakan, dalam tingkah laku. Kata-kata bagus. Batu uji dari kata-kata ialah apa? Tindakan. 100 orang bisa berkata-kata dengan bagus. Coba kita uji dengan tindakan. Kata-kata dengan tindakan. Kira-kira kalau ada 100 orang bisa tetap turun atau naik? Turun atau naik? Kata-kata bagus. Tindakan akan menjadi batu uji dari kata-kata yang tadi bagus. Semua orang berkata-kata bagus. Tindakan belum tentu bagus. Tindakan belum tentu bagus. Kenapa, saudara? Tindakan itu hal yang kemudian sesungguhnya mengimplementasikan, menyatakan apa yang kita pikir. Itu serius. Tapi apa itu berarti? Khotbah yang baik ialah omongkan mana, bikin karmana. Omongkan mana, bikin begitu. Jangan omong lain, bikin. Itu bahaya, saudara. Kalau omong lain bikin. Anak-anak mau belajar apa dari apa yang kita bicara? Bayangkan kalau ada anak bilang di teman bilang binatang, terus kita mereka binatang, jangan omong orang yang binatang. Nah itu kita mau baik ke mana? Ada orang yang bukan sekedar omong lain bikin lain, ada yang lebih parah, pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Dari kata-kata adalah tindakan. Itu dia naik kelas sedikit. Banyak orang bisa berkata-kata yang dengan bagus, tapi belum tentu dengan tindakannya. Nah, statement ini butuh hal lebih sedikit di situ. Kenapa? Tindakan itu teriakannya lebih kuat daripada kata-kata. Apa yang kita lakukan itu pesannya lebih kuat didengar dan diingat daripada apa yang kita katakan. Dan karena itu, kita dituntut sedikit lebih. Saudara jangan pikir kata-kata bagus, lantas kemudian saudara selamat jadi mentor, jadi staff. Karena kita masih diuji lah untuk melebihi apa ini kan persiapan. Saya membayangkan saudara, acara ini adalah supaya saudara menjadi lebih baik, supaya buat orang lain bisa lebih baik. Sudah dua. Pertama apa? Dia teladan dalam. Yang kedua teladan dalam. Kelas ketiga ini menarik. Engkau mesti jadi teladan di dalam kasih. Batu uji dari tindakan itu adalah kasih. Kenapa? Karena tindakan yang baik belum tentu didasarkan pada kasih, belum tentu. Semua yang kelihatan baik itu belum tentu didasarkan pada kasih. Ingat, tidak semua senyum tulus. Tidak semua senyum tulus. Saya datang kalau saya bilang, sudah bilang seru, nanti lewat baru. Tidak semua itu tulus. Amin kok. Saya berkhotbah di semua bank yang ada di Kupang ini. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang ada di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat tekad, mau lihat jauh tetap pun cantik. Yang pakai pakaian gagah-gagah semua. Yang kerja di ruangan yang bagus, pakai AC lagi. Orang sopan-sopan lagi. Kita pibang itu macam kita tidak mau pulang. Kita macam mau lihat dia dong. Terus saya tanya, kita baru naik di tangga terakhir. Dong langsung bilang, selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong, ibu-ibu, siapa yang di rumah ketika bangun pagi lihat suami bangun terus dia bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Bayangkan kalau tiga ini kita gagal semua, kata-kata sumber masalah. Saya tidak tahu ini mentor staff, tapi di tanpa lain lah. Dan saya bawa juga banyak acara ini PPH. Tunggu cara pangeran, woi. Kok gak ada dokter, yes man. Kasih, kenapa kasih menjadi catatan utama? Dia bukan sekedar menjadi batu uji daripada tindakan, tetapi ini kalau kita belajar hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal penjabaran hukum Taurat. Dari 613 pasal itu masih ada ribuan
Ini peraturan hidup tiap hari. Ini barang yang banyak-banyak itu Tuhan Yesus simpulkan dia hanya dalam 2 kalimat. Kasihi Tuhan dan kasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan dia pada 1 kata saja. Apa itu? Itu yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Saya punya definisi sendiri. Kasih ya. Boleh ikut. 1, 2, 3. Kasih ya. Kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak berubah menjadi kebencian. Ulang ya. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak berubah menjadi kebencian. Ya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Apakah Tuhan mengasihi dunia? Amin. Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan? Dunia mengasihi Tuhan. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Saudara lihat tidak terpatahkan. Apakah kemudian Tuhan membenci manusia? Saudara lihat, kasih itu tidak terpatahkan. Bahkan tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Supaya jangan ada orang bilang begini, ibu, saya terlalu mengasihi ibu, tapi waktu saya tahu ibu bersifat begini, maaf sama. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu bukan kasih, itu egois. Kalau engkau hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi engkau, apakah jasamu? Kasih tidak terpatahkan oleh apapun. Saya mau tanya, mentor staff ini paling banyak laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Nah, itu masalah sedikit. Kenapa masalahnya sedikit? Begini, laki-laki itu melihat laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Bukan belok, ini dia maksud dulu. Kami bapak-bapak, kami laki-laki ini kalau duduk sama-sama ada perempuan cantik satu lewat itu serempak kami pun kepala atau begini. Tapi kalau istri di sebelah aku lihat begitu tuh akan jadi masalah. Itu ibu lewat kami pun kepala tetap. Hanya mata saya begini. Laki-laki melihat, tapi perempuan itu melihat perempuan. Ibu-ibu nona-nona tuh kalau duduk sama-sama, ada laki-laki ganteng satu masuk, ya biasa standar. Kalau ada yang sedikit. Tapi jangan coba-coba yang masuk itu perempuan. Dia punya sepatu agak tinggi, tas agak besar, rok agak pendek. Coba lihat ibu-ibu bersiku dan bibi. Untuk orang-orang di sebelah itu dong pakai siku bilang begini. Kalau di sebelah sendiri dia pakai bibir kok bilang begini. Kadang-kadang 3, 1, 2. Betul. Apakah semua mentor, semua staf yang ada di PPA masing-masing itu hubungan ada baik-baik? Kenapa suara kecil? Hubungan ada baik-baik? Yakin? Tapi sudah lihat, kasih itu menjadi kata kunci untuk orang bisa ukur dia ada di mana. Dan sampai kita bagaya-bagaya, karena kita tidak bisa menjadi teladan di dalam kasih. Kasih itu punya tantangan itu cukup besar, sudah. Kenapa? Saya marah bukan marah. Saya mengkritisi sejumlah panitia. Saya kritisi sejumlah panitia hari raya. Kita orang Kristen kan hari raya itu kan biasa pasca Natal. Di pasca Natal itu ada dukung program di dunia itu, dong dicatat ini nenek-nenek janda dan semua. Terus nanti pas kita masuk gereja, pas mau habis dulu pengumuman untuk para penerima deponia supaya dapat bersabar sebentar. Wih, semua pulang ke setengah nenek. Baru kemudian dong mulai panggil satu-satu. Nenek Manobe. Ini nenek mulai dalam begini. Nggak tengok angka ini beras, 2 kilo, gula, kasih. Nah, kok nenek Manobe semua makin.
Baru dia dengar, kita foto dulu. Saya mau tanya saudara, kira-kira kalau antar di rumah saya bisa begitu? Kalau antar langsung di rumah bisa begitu? Untuk kepentingan dokumentasi, fotonya di rumah bisa atau tidak? Lalu panggil Nenek Manobe datang di sini untuk sebenarnya ada apa kamu tanggung jawab? Terus saudara, dari kasih itu betul-betul mencirikan siapa kita sebenarnya. Karena apa saudara? Kasih itu, dia kasih tahu begini, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Lalu dia mau bilang begini, kenapa orang mengasihi Tuhan? Orang mengasihi Tuhan karena dia tahu dia asal dari mana. Dia tinggal dalam dunia, tapi dia tidak berasal. Dia kalau mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi dirinya. Dan kalau dia mengasihi dirinya, otomatis dia akan mengasihi orang lain. Sekarang saya mau bilang pada saudara begini. Kalau minta maaf, ibu nama siapa? Ibu namanya. Kalau pendeta Manobe benci ini ibu nona, yang rugi pendeta atau nona? Yang rugi pendeta atau nona? Pendeta. Kenapa pendeta yang rugi? Setiap kali lihat ibu pemuka, saya hati senang begini. Setiap kali orang bicara ibu pun kebaikan, saya hati senang begini. Setiap kali ibu bilang shalom bapak, saya hati senang begini. Kalau saya sayang saya sendiri, saya harus berhenti membenci dia. Ada orang yang kita tidak suka. Omong! Ada orang yang kita tidak suka. Dia ada di sini. Ada. Coba lihat dia. Kenapa semua lihat saya? Dan saudara, kalau saudara sayang saudara sendiri, berhenti membenci orang. Karena kita tidak mau terluka. Orang yang mengasihi dirinya, dia tidak mau terluka. Mau terluka. Mau hati sakit. Bayangkan kalau kita datang sulapar betul-betul terus orang banyak makan makanan dong kelihatan bagus sekali di basa-basi kita bilang begini, aduh ini makanan kayak enak, siapa yang masak nih? Terus itu tangga yang dusun suka. Itu langsung nafsu makan hilang. Kok kita sekarang tunggu saya. Jadi kalau kita tidak ada kasih, hidup kita tertekan. Pertama teladan dalam, dua teladan dalam, yang ketiga teladan dalam, yang keempat kasih mungkin bagus, tapi dia begini, engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaan.